Boleh nggak sih nulis nama pacar di kata pengantar skripsi? Boleh ya, apalagi kalau pacar kalian itu sudah membantu menyebarkan kuesioner, ngolah data, nganter ke sana kemari. Tuliskan ya, caranya itu sesudah yang formal-formal, orang tua, terus baru kemudian nama pacar kalian sebutkan ya. Misalnya kepada Cecep Gurbacep, terima kasih karena telah membantu skripsi aku dalam hal gini ya. Nah, tapi hindari mengumbar kebucinan di kata pengantar skripsi. Kepada David Surafit, you are my everything, my sunshine, aku tidak lengkap tanpamu. Jangan ya, teman aku tuh ada kalau lagi sidang ya, namanya Bukis. Memangnya mbaknya yakin dia bakal jadi suami mbaknya? Memangnya masnya yakin dia bakal jadi istrinya? Gimana nanti kalau kalian menikah bukan dengan dia dan istri atau suami kalian melihat skripsi ini? Kalian pernah nggak berpikir atau bertanya-tanya kenapa perguruan tinggi ya baik di Indonesia ataupun di negara lain menjadikan skripsi sebagai tugas akhir salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana? Sebenarnya tujuan kita kuliah itu apa? Apakah hanya dapat nilai dan lulus begitu aja? Tentu tidak kan, tapi bagaimana kita mampu berdaya guna untuk masyarakat, entah itu untuk lingkungan kerja atau lingkungan sosial di mana kita berada. Nah, skripsi ini ditujukan supaya kita mampu menganalisis permasalahan apa sih yang ada, lalu sebenarnya kondisi idealnya harusnya seperti apa. Skripsi ini untuk mengetahui apa yang dapat kita lakukan dan sumbangsih apa yang dapat kita sumbangkan. Jadi nikmati skripsinya ya, karena skripsi itu seperti kopi gitu ya. Nikmati meskipun ada pahit-pahitnya. Halo semuanya, kali ini aku akan mencoba menjelaskan secara ringkas bagaimana membuat latar belakang untuk penelitian atau skripsi kalian. Nah, ada dua jenis penelitian, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif itu sifatnya deduktif atau dari umum ke khusus. Nah, kita bisa menggunakan prinsip piramida terbalik. Artinya apa? Kita menyampaikan hal-hal ideal sesuai pendapat para pakar dan kemudian juga teori-teori ya tentang bagaimana sesuatu itu harusnya terjadi atau berlaku. Misalnya saya ingin meneliti tentang komunikasi atasan dan bawahan dalam organisasi, maka saya akan bercerita tentang bagaimana pentingnya komunikasi dalam organisasi, bagaimana organisasi itu tidak akan berjalan baik tanpa komunikasi. Saya sebutin tuh rujukan-rujukannya dari jurnal, buku-buku ya, dan sumber-sumber lainnya. Semuanya harus ada datanya ya, tidak boleh kita asumsi saja atau common sense saja, nggak boleh. Nah, berikutnya baru lebih mengerucut, saya akan cerita bahwa salah satu bentuk komunikasi yang penting itu adalah komunikasi atasan dan bawahan. Saya cerita lagi tuh, tuliskan bahwa komunikasi atasan dan bawahan itu apa, terus apa pentingnya ya. Mungkin dikasih sedikit teori tentang komunikasi atasan dan bawahan. Nah, baru kemudian lebih mengerucut lagi, kita cerita tentang sebuah perusahaan yang menurut kita komunikasi atasan dan bawahannya itu menarik gitu untuk diteliti. Nah, setelah itu latar belakang tetap ya ditutup dengan kalimat paparan di atas ya menunjukkan bahwa penting bagi kita untuk meneliti. Nah, sebutkan ya rumusan masalah penelitian kalian. Nah, berikutnya untuk penelitian kualitatif itu sifatnya induktif, dari khusus ke umum. Artinya kita bisa menggunakan tetap prinsipnya piramida. Kalian boleh langsung kalau dengan judul yang tadi ya, misalnya studi kasus kita pakainya, langsung aja cerita. Ada sebuah perusahaan X, dia sangat unik, menarik dengan kondisi begini, sebutkan, harus ada datanya ya. Nah, kemudian kita ingin cerita meneliti komunikasi atasan dan bawahan. Kenapa? Baru kita cerita bahwa komunikasi atasan dan bawahan itu penting ya. Baru ke arah yang lebih umum lagi. Kenapa harus kita teliti? Mungkin nanti ya supaya kesuksesan mereka itu bisa membuat kita menyadari bahwa ada loh hal lain yang unik yang bisa diterapkan di perusahaan lain juga ya. Pokoknya intinya adalah tadi ya, dari hal yang khusus ke yang umum. Tetap kemudian ditutup dengan paparan di atas ya, menunjukkan pada kita penting untuk memaparkan atau meneliti bagaimana komunikasi atasan dan bawahan di perusahaan X. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana membuat latar belakang penelitian.